Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Vita dan pembelajaran kimia di kelas 11 ya. Di pertemuan sebelumnya kalian masih membahas tentang bab termokimia ya. Nah, untuk hari ini, pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab 3 tentang laju reaksi. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca doa, membaca basmalah agar dimudahkan dalam pembelajaran ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian dilancarkan dalam memahami konsep laju reaksi ini ya. Nah, di bab 3 ini kalian akan belajar tentang laju reaksi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar siswa dapat menerapkan atau mengaplikasikan konsep laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sebelum saya akan jelaskan tentang konsep laju reaksi, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan persepsi ya, atau pengetahuan awal. Sebenarnya laju reaksi ini berhubungan dengan konsentrasi atau molaritas. Molaritas sendiri itu sedikitnya sudah kalian pelajari di kelas 10 waktu kalian belajar konsep mol. Di situ ada hubungan mol dengan molaritas ya. Molaritas itu menunjukkan ukuran kepekatan suatu zat, atau bisa juga dikatakan ukuran mol zat terlarut dalam tiap liter larutan ya. Nah, sebelum kita ke sini, saya ingin bertanya dulu, karena kita judulnya laju reaksi, berarti yang akan kita bahas di sini adalah tentang laju atau kecepatan suatu reaksi ya. Saya ingin bertanya kepada kalian, apakah semua reaksi yang terjadi di alam ini berlangsung dengan kecepatan yang sama? Apakah kecepatannya ada yang berbeda? Nah, kira-kira kalian jawab apa ya? Simpan dulu jawaban kalian sampai kita bertemu di KBM daring ya. Atau mungkin juga nanti bisa langsung saya jawab nih setelah ini. Nah, kalau misalkan ada yang masih menjawab, sama Bu, reaksi di alam ini semuanya waktunya sama berlangsungnya. Nah, sebenarnya itu jawaban yang belum tepat ya. Jawaban yang lebih tepatnya itu adalah reaksi yang terjadi di alam ini terjadi dalam waktu yang berbeda-beda. Nah, karena kita berbicara laju reaksi, berarti ada dua jenis reaksi berdasarkan kecepatan reaksinya. Ada yang cepat, ada yang lambat ya. Karena cepat itu lawannya lambat. Kalau ada yang cepat berarti ada yang lambat. Apa iya Bu, reaksi kimia itu ada yang cepat, ada yang lambat? Nah, coba kita recall ya, kita ingat kembali lah mungkin. Atau mungkin kalian ingat-ingat lagi fenomena alam yang sebenarnya sudah kalian alami, tapi mungkin baru terpikir itu masuk ke konsep laju reaksi. Nah, setelah saya beri petunjuk mungkin ya. Nah, contoh reaksi yang berlangsung cepat. Apa sih itu reaksi yang berlangsung cepat? Reaksi yang berlangsung cepat berarti suatu reaksi itu bisa berubah menjadi produk dalam waktu yang sangat cepat, bisa hitungan detik atau hitungan menit. Dari zat A berubah jadi zat B, itu kita tidak usah menunggu lama, hanya butuh waktu sekian detik atau sekian menit. Nah, itu namanya reaksi yang berlangsung cepat. Ada yang tahu reaksi yang berlangsung cepat di alam ini contohnya apa? Ya, betul. Mungkin kalau ada yang menjawab, reaksi pembakaran kembang api Bu. Iya, betul. Reaksi pembakaran kembang api itu salah satu reaksi yang berlangsung cepat ya. Kenapa? Karena ketika kalian menyulut korek, kemudian di korek tersebut atau apinya dibakar kepada kembang api, maka terjadilah bunga-bunga api ya. Api yang menyala-nyala, yang berwarna-warni, yang sangat cantik di udara. Nah, itu membuktikan bahwa reaksinya sudah berubah menjadi produk, sudah berubah menjadi zat baru.
Nah, apakah kalian menunggu lama untuk terjadinya perubahan reaksi menjadi produk? Nah, tentunya tidak. Ketika kalian membakar kembang api sehingga menghasilkan warna-warna yang indah dan bunga-bunga api yang cantik tersebut hanya butuh waktu sekian detik atau sekian menit. Ya, itu membuktikan bahwa reaksi pembakaran kembang api merupakan reaksi yang berlangsung cepat. Apakah ada reaksi yang berlangsung lambat? Ayo, kira-kira sudah ada yang terpikir atau mungkin mengingat kembali apa ya reaksi kimia yang berlangsung lambat? Nah, coba mungkin saya beri petunjuk ya sedikit. Pernahkah kalian mengupas buah ya, mengupas apel contohnya, mengupas apel tapi tidak langsung dimakan? Nah, ketika kalian kupas, sudah kalian kupas, tidak kalian habiskan, tapi kalian sisakan, kemudian kalian lupa disimpan di atas meja. Ya, apa yang terjadi pada apel tersebut kira-kira? Ya, betul. Kalau ada yang menjawab, apelnya, daging buahnya berwarna coklat, Bu. Iya, betul. Warna kecoklatan pada apel itu menunjukkan bahwa apel tersebut telah mengalami reaksi oksidasi ya. Nah, karena adanya kandungan zat polifenol oksidase dalam apel bereaksi dengan oksigen. Jadi apel tersebut teroksidasi. Hasil oksidasinya menimbulkan warna coklat pada apel. Nah, sekarang kembali lagi ke konsep laju reaksi. Apakah kalian melihat apel yang tadinya putih berubah menjadi kecoklatan? Apakah itu butuh waktu sekian menit atau sekian detik? Tentunya tidak ya. Apel tersebut bisa berubah warna butuh waktu yang agak lama ya dibanding reaksi pembakaran kembang api yang tadi. Bisa jadi setelah berjam-jam apel tersebut disimpan di atas meja atau bahkan mungkin berhari-hari sampai betul-betul si apelnya berubah menjadi zat yang baru ya. Dari segi warnanya dia timbul perubahan warna ya, dari segi rasa juga mungkin dia timbul zat baru yang tadinya rasanya manis berubah jadi asam. Nah, itu membuktikan bahwa di situ ada dihasilkan zat yang baru. Nah, berarti sebenarnya kalian sudah mengalami reaksi-reaksi yang berlangsung cepat maupun lambat dalam kehidupan sehari-hari ya. Cuma mungkin kalian belum terlalu fokus pada laju reaksi ya. Nah, makanya sekarang kita akan fokuskan pada laju reaksi atau kecepatan reaksi. Nah, tadi sudah saya berikan petunjuk awal, berarti reaksi kimia itu ada yang berlangsung cepat, ada yang berlangsung lambat ya. Untuk apa sih Bu kita mengetahui ada reaksi yang cepat, ada reaksi yang lambat? Nah, ya tentunya setiap ilmu yang diajarkan ada manfaatnya ya. Untuk apa kita mengetahui laju-laju reaksi? Supaya ketika kita sudah mempelajarinya, kita bisa mungkin kita sebagai manusia bisa memanipulasi laju reaksi tersebut untuk menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat ya. Contohnya misalkan reaksi pembusukan makanan. Kan itu makanan itu kalau dibiarkan di udara terbuka bisa cepat busuk ya. Nah, misalkan apel ya, apel yang disimpan di atas meja itu bisa busuk dalam waktu 1-2 hari misalkan ya. Nah, kira-kira ada tidak ya cara untuk memperlambat laju pembusukan apel? Ada tentunya. Karena kita sudah belajar laju reaksi, berarti kita bisa membuat reaksi yang cepat jadi lambat, yang lambat jadi cepat. Ya. Nah, tadi pembusukan apel itu lambat. Bisa tidak diperlambat lagi? Bisa. Bagaimana caranya? Caranya? Ya, betul. Dimasukkan ke lemari es. Coba kalian kalau beli buah-buahan dari pasar langsung dimasukkan ke kulkas atau lemari es ya. Tentunya dalam kurun waktu minimal 1 minggu pun ya. 1 minggu buah-buahan itu sudah ada di kulkas, tapi buah tersebut tidak akan busuk ya.
Kalaupun misalkan buahnya sudah dikupas juga ya. Kalau sudah dikupas, mungkin apel bisa membusuk dalam hitungan 1 hari ya kalau di udara terbuka. Tapi kalau disimpan di kulkas mungkin bisa lebih lama lagi, bisa 2 sampai 3 hari baru dia membusuk ya. Nah, itu adalah gambaran awal tentang laju reaksi. Nah, sebenarnya definisi laju atau kecepatan reaksi itu apa? Nah, kecepatan itu atau disebut juga velocity ya, maka lambangnya V. Kecepatan reaksi ini adalah perubahan konsentrasi per reaksi atau produk dibagi periode waktu reaksi. Nah, jadi yang namanya laju reaksi itu di situ nanti di dalamnya ada perubahan konsentrasi atau perubahan molaritas per reaksi atau produk tiap satuan waktu ya. Nah, maka di situ telah terjadi laju reaksi. Nah, sebagai gambaran di sini laju reaksi A, B, C dan D. Kalau ada suatu reaksi AA ditambah BB menghasilkan CC ditambah DD ya. Bisa dilihat di sini A besar dan B besar sebagai pereaksi, C besar dan D besar sebagai produk atau zat hasil reaksi. Maka laju reaksi A, VA sama dengan minus delta konsentrasi A dibagi delta konsentrasi T. Tadi kan perubahan konsentrasi ya. Delta itu perubahan artinya. Perubahan konsentrasi A dibagi perubahan waktu. Yang VB-nya minus perubahan konsentrasi B dibagi perubahan waktu. Yang laju C ini plus delta konsentrasi C dibagi perubahan waktu. Yang laju D plus delta konsentrasi D dibagi delta T ya. Bagaimana hubungannya? Laju reaksi antar zat hubungannya adalah 1/A kecil ya. A kecil, B kecil, C kecil, D kecil. Ingat ya, ini adalah koefisien reaksi. Jadi kalau diminta bagaimana hubungan laju reaksi antar zat tersebut, maka hubungannya adalah 1 per koefisien A VA sama dengan 1 per B kecil VB ya, sama dengan 1 per C kecil VC sama dengan 1 per D kecil VD ya. Nah, ini bisa dilihat di sini ada kurva ya. Di sini bisa dilihat ada 2 gambar ya. Perbandingan antara konsentrasi terhadap waktu. Bisa dilihat di sini semakin lama konsentrasi per reaksi, semakin bertambahnya waktu, konsentrasi per reaksi semakin menurun. Kebalikannya, semakin bertambahnya waktu, konsentrasi produk semakin bertambah. Nah, mungkin sebagai buktinya dari grafik ini saya akan demonstrasi sedikit ya. Di sini saya punya larutan cuka ya. Punya larutan cuka di sini. Saya masukkan obat mah ya. Nah, larutan cuka dan obat mah di sini sebagai pereaksi. Kalian amati baik-baik ya. Obat mah tadinya bentuknya tablet. Nah, setelah dicampurkan atau direaksikan dengan cuka, lama-kelamaan tabletnya akan hilang. Ya, akan habis. Artinya apa? Artinya tablet obat mah bereaksi sempurna ya dengan cuka. Kalian lihat sendiri di sini. Nah, jadi pereaksinya berubah menjadi produk ya. Nah, ini menjelaskan lebih jelas ya. Membuktikan bahwa semakin bertambahnya waktu, konsentrasi per reaksi makin berkurang, semakin bertambahnya waktu, konsentrasi produk semakin bertambah. Bisa dilihat tadi, semakin bertambahnya waktu, tabletnya semakin mengecil, bahkan dia semakin larut dan semakin hilang ya. Jadi konsentrasi reaksinya berkurang, sedangkan konsentrasi produknya, ini adalah produk, bertambah ya. Baik, nanti kita lanjutkan.